الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الشاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومرسل الأنبياء والمرسلين رحمة منه على العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلواته وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المختارين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين فمن اتقى وقاه ومن اتقى فاز في الدارين kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang paling berhak dipuji dengan semua sifat-sifat sempurna dan nama-nama yang agung, yang telah melimpahkan, menganugerahkan demikian banyaknya kenikmatan dari penciptaan kita sebagai manusia, lahir ke muka bumi ini, kemudian merangkak, berdiri, kemudian berlari sampai sempurna bentuk tubuh manusia dengan kekuatan yang sempurna, dengan akal yang sempurna. Semua adalah nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa dihitung oleh kita semuanya. Belum lagi bila kita menghitung udara yang kita hirup setiap harinya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh demikian hebatnya, demikian hijaunya, yang bisa membuat kita bahagia memandangnya dan menikmati rasa dan citanya. Demikianlah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan, dianugerah kepada kita semuanya. Semua ini dalam rangka agar kita mampu menciptakan, mewujudkan tujuan penciptaan kita sebagai manusia yang pernah Allah firmankan dalam surat Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dalam banyak ayat. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan kepada mereka yang bersyukur. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, sebagai keutamaan yang tidak ada keutamaan melebihinya. Jika kalian wahai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah nikmatnya. Allah tambah nikmatnya. Syukur yang ada, yang belum ada Allah akan berikan kepada kita semuanya. Dan bila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, kalau demikian, maka kita wajib mengetahui dan wajib mempelajari dan juga mengamalkan apa hakikat syukur dan bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan hakikat syukur dan bagaimana cara hamba menjadi orang yang bersyukur dalam kalimat yang pendek. Beliau mengatakan, wa kadzalika haqiqatuhu fil ubudiyyah idharu athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Wasyukru mabniyun ala khams qawaid. Khudu'us syakir lil mashkur
wa hubbuhu lahu wa i'tirafu bi ni'matihi wa thana'uhu 'alaihi biha wa alla yasta'milha fima yakrah. Wa hadhihi al-khams asasus syukri wa bina'uhu 'alaihi. Wa man ikhtalla wahidatan minha ikhtala qa'idatan minas syukur. Wa man takallama fi syukur ilaihi yarji' wa 'alaihi yadur. Dan demikianlah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hakikat syukur dalam peribadatan, dalam ubudiyah, penampakan syukur pada lisan hamba dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hatinya hamba ada syuhud, menyaksikan, hadir, melihat nikmat-nikmat tersebut. Dan juga mahabbatan lahu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada anggota tubuh kita inqiyadan, terikat dengan Allah, tunduk kepada Allah, wa ta'atan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hakikat syukur. Adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui ini semua milik Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kemudian hati kita pun demikian berbicara, ya, melihat langsung nikmat-nikmat tersebut dan menjadi cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada yang memberi nikmat-nikmat tersebut. Dan yang ketiga, anggota tubuh kita juga demikian, harus menampakkan bahwa kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata beliau rahimahullahu taala, syukur itu ada dibangun di 5 tiang. 5 tiang. Tiang yang pertama kata beliau adalah khudu'us syakiril mashkur. Ketundukan orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Yang kedua adalah hubbuhu lahu, mencintai yang memberi nikmat kepada kita semua. Yang ketiga adalah i'tirafu bi ni'matihi, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah thana'uhu 'alaihi biha, memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan yang kelima adalah tidak menggunakannya pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 ini kata beliau, barang siapa yang tidak memenuhi satu dari ini, maka dia telah kehilangan satu tiang daripada tiang syukur tersebut. Kalau 5 yang enggak ada, maka tidak ada syukur di sana. Dan semua orang yang membahas masalah syukur kembalinya kepada 2 hal ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah taala, wajib bagi kita semua bila ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, minasyakirin, ya, maka wajib kita untuk memenuhi 5 hal ini. Yang pertama adalah tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan jiwa kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyampingkan ego kita, menyampingkan gengsi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang dia memiliki konsekuensi mencintai semua yang Allah cintai dan membenci semua yang Allah benci. Dan yang ketiga adalah pengakuan dalam jiwa kita, ini semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah contohkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendapatkan kerajaan yang demikian besarnya, yang tidak ada seorang pun sebelum dan setelahnya memiliki kerajaan tersebut. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan nikmat kepada dirinya, tetapi mengatakan ini semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan demikian hebatnya,
Demikian besarnya, kata beliau, ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak punya jasa dalam hal ini. Semuanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana pengakuan Nabi Sulaiman terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa hasilnya? Hasilnya Nabi Sulaiman menjadi raja sampai meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang berpikir siapa pengganti beliau. Dan tidak ada yang berpikir menjadi putra mahkota beliau. Karena tidak ada yang tahu meninggalnya beliau kecuali setelah tongkatnya dimakan rakyat. Jatuh tersungkur sama dia. Jin pun tidak tahu, apalagi manusia. Contoh yang kedua Allah sampaikan dalam surat Qasas tentang Qarun yang juga diberikan oleh Allah nikmat demikian besarnya. Demikian besarnya yang menyilaukan mata orang-orang. Namun mengatakan innama utitu an ilmin indi. Ini semua ada dengan sebab kekuatan yang aku miliki. Apa hasilnya? Hasilnya tenggelam dan tidak ada orang yang tahu di mana ia berada, hartanya dan juga orangnya. Lihatlah dua contoh, orang yang bersyukur dan yang kufur. Kemudian yang keempat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut dengan mengucap alhamdulillah dan yang sejenisnya. Sehingga Nabi mencontoh kita semua untuk bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada ini. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah benci dan Allah larang. Sehingga kita pun harus menggunakan harta kita, menggunakan waktu kita, menggunakan nikmat yang kita miliki ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah dalam semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang syakirin, yang dia itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua nikmat itu dan juga bisa mensyukurinya dan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Syukur ini merupakan bagian hidup manusia. Bahkan kalau kita bisa meringkasnya, bahwa agama ini isinya hanya syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Karena manusia itu setiap harinya akan tertimpa dua hal, kebaikan dan keburukan, nikmat dan musibah. Sehingga barang siapa yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan setengah agamanya, setengah kehidupannya. Demikian juga orang yang bersabar adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam syukur. Tidak mungkin seorang itu bersyukur tanpa sabar. Oleh karena itu, Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru kal ra'si fil jasadi. Sabar itu bagaikan kepala dari tubuh. Kalau putus kepalanya, putus juga kehidupannya. Demikianlah orang yang bersyukur harus bersabar. Sehingga wajib kita semua untuk juga berlatih bagaimana bisa bersabar agar kita mampu nanti bersyukur dan mampu mewujudkan 5 tiang
syukur tersebut. Demikianlah di antara wujud syukur adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan Nabi bersabda juga, "Man shalla 'alayya wahidan sallallahu bihi 'asyarah." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabatil kiram wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa mannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin, Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil kufra wal musyrikin. Allahumma ansur al muslimina al mustad'afina fi kulli makan wa kun lahum hafizan nasiran muayyidan ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'id din wa na'udzubika min syururihim ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jullaha sirraha wa alaniyaha saghiraha wa kabiraha. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina waj'alhum 'aunan lil muslimin wa la taj'alhum mu'inan 'alal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar